membaca. Yes, yes, yes. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama kami di podcast Parlian School Go With Us. Bersama saya Werlina Hulu dengan teman saya. Bersama saya Sabrina Purba. Terima kasih ya buat Sobat Pelajar semua yang sudah mendukung channel YouTube kami dengan mensubscribe, share, like, dan komen. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang pastinya sangat keren dan sangat inspiratif. Halo Ibu Ani, apa kabar? Baik. Baik sekali. Ibu Ani HR Mangunsong ini adalah kepala sekolah dari SDS Parulian 1 Medan loh, Sobat Belajar. Ibu, terima kasih ya sudah berkenan hadir di podcast kami. Nah Bu, boleh cerita sedikit tentang perjalanan karir Ibu menjadi kepala sekolah? Terima kasih. Kronologis karir saya mulai Senin 9 Januari 1989 sampai saat ini saya sebagai guru dan kepala sekolah. 25 tahun di Parulian 2 Mandala, 8 tahun di SD TK Parulian Berkat, dan 3 tahun lebih kurang di SDS Parulian 1. Wah, lama sekali ya Bu. Kalau boleh tahu kenapa Ibu memilih untuk menjadi seorang pendidik? Terima kasih. Pendidik ini sangat saya kagumi. Karena apa? Karena tugas mendidik ini adalah melayani bangsa, terutama di Parulian. Wow. Maka saya sangat senang untuk melayani semua umat, terlebih-lebih untuk anak siswa SD. Wow, keren sekali ya Bu. Oh, best banget nih. Bu, apakah selama itu berkarir di Yayasan Parulian ini? Kenapa Ibu tidak mau menjadi yang lain gitu? Ya, terima kasih. Memang selama ini banyak tawaran. Saya juga ditawarin jadi dosen, yaitu pernah saya ditawari di Nomensen dan ditawari juga di ITIA sebagai dosen untuk mengajar guru agama Kristen. Berhubung waktu saya tidak cukup, maka saya ambil satu titik saja terpusat kepada SD Parulian. Saya juga mau bertanya sama Ibu nih, menurut Ibu apakah seorang guru itu mengajar atau mendidik? Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Mengajar dan mendidik ada persamaannya dan ada perbedaannya. Tetapi sebagai ruang lingkup pendidik, dia harus mempunyai sikap untuk mengajar. Karena mengajar ini dilakukan di dalam kelas, di dalam pembelajaran, proses belajar mengajar. Kalau mendidik itu ruang lingkupnya luas, universal. Bisa itu dipakai dalam belajar mengajar dan bisa juga di luar pembelajaran, bahwasanya mengajar itu untuk mentuntaskan pembelajaran program pengajaran. Kalau mendidik itu adalah mendidik, mendewasakan, merangkul, dan membawa anak itu kemana dia sebenarnya untuk kita bawa sesuai dengan minat dan bakat si anak didik. Bu, saya penasaran nih Bu. Seru nggak sih Bu jadi kepala sekolah SD ini? Karena kan Bu, pastinya banyak tugas yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Terima kasih. Tugas kepala sekolah itu adalah tugas tambahan sebagai supervisor, manajerial, dan kewirausahaan. Tugas kepala sekolah itu adalah perwakilan dari semua guru-guru. Bahwasanya saya bangga menjadi kepala sekolah, bekerja sama untuk guru-guru yang ada di unit saya. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu selama menjadi kepala sekolah ini, apakah Ibu hanya bekerja sebagai kepala sekolah aja atau Ibu juga mengajar Ibu di kelas-kelas? Iya, terima kasih. Bahwasanya tugas kepala sekolah itu tadi saya katakan tambahan, tapi sebagai kepala sekolah itu adalah dari seorang guru. Guru itu bertugas untuk mentuntaskan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah diamanahkan oleh pemerintah, sehingga saya sebagai kepala sekolah saya memanage semua pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya memperhatikan, memantau, menilai, mengevaluasi, dan membuat rencana tindak lanjut bagaimana untuk kedepannya siswa dan guru dan masyarakat menerima pembelajaran pendidikan yang ada di Parulian itu supaya tetap maju dan jaya dan dapat diresap oleh semua lingkungan masyarakat. Oh, keren sekali. Pembelajaran kepada anak-anak ya Bu ya. Ya. Lantas Bu, bagaimana sih Bu mengajar atau mendidik anak-anak yang bisa dibilang
lemah dalam pembelajaran. Terima kasih. Sehingga hari ini juga tidak ada pembiaran untuk anak-anak yang lemah. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik, kita selalu melakukan latar belakang anak itu tetap kita perhatikan lewat komunikasi dengan orang tua, bagaimana dan untuk apa dan bagaimana caranya supaya anak didik kita ini dapat menerima, menyerap, mentuntaskan pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa, sehingga lewat latar belakang anak-anak kita memberikan pembelajaran dengan cara model dan dengan penuh kesabaran. Saya juga ingin bertanya kepada Ibu. Selama Ibu di Parulian ini, apa sih yang bisa Ibu banggakan dari anak-anak di sini? Terima kasih. Yang saya banggakan dari anak didik itu bahwasanya anak didik SD selalu dia mengikut, melakukan, meniru apa yang dilakukan guru terhadap anak didik. Sehingga apa yang kita sampaikan mengerjakan tugas, mereka akan kerjakan tugas. Sehingga mereka tidak lari dari apa yang telah kita berikan informasi dari sekolah. Wah, benar sekali ya Ibu. Kan tingkat sekolah dasar ini benar-benar anak-anak di dasar, misalnya Kalisto. Apa sih trinya Bu mulai dari nol gitu? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Calistung itu adalah 3R, membaca, menulis, berhitung. Membaca, menulis, berhitung ini paling diamanahkan di tingkat sekolah dasar, sehingga guru untuk memberikan membaca, menulis, berhitung ini penuh dengan kesabaran agar siswa juga dapat menyerap, dapat membaca, menulis, berhitung untuk dalam pembelajaran. Wow, benar sekali. Lantas nih Ibu, apa sih Bu tantangan terberat Ibu menjadi pendidik di tingkat sekolah dasar? Kalau menurut saya, sepengetahuan dan dari hasil daripada pengalaman saya, tantangannya kalau saya rasakan 5% untuk mendidik. Karena apa? Karena pada umumnya anak didik itu saya perhatikan, saya lihat dan saya rasakan mereka selalu mendengarkan apa yang disampaikan guru dan melaksanakan. Mereka juga kita berikan waktu untuk bertanya dan waktu untuk melakukan bagaimana baiknya. Kalau mengenai kelemahan anak didik, tetap kita perhatikan sehingga anak didik itu dapat kita bantu. Bagaimana caranya untuk membantu yang lemah. Nah, mereka banyaknya mengikuti eskul apa aja Bu sesuai dengan minat bakatnya? Terima kasih. Berhubung di SDS Parulian 1 kita buat pemetaan eskul. Untuk eskul kelas 1, 2 kita buat penambahan membaca, menulis, berhitung. Untuk kelas 3 sampai kelas 4 itu eskulnya futsal, pramuka, seni tari daerah, dan Mandarin. Kelas 4, 5, 6 mereka eskulnya Mandarin, sempoa, futsal, pramuka, renang. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Wow, ternyata banyak juga ekskul yang dapat diikuti oleh anak-anak di tingkat sekolah dasar. Nah, Benar. Oke Bu, Bu boleh dong disampaikan pesan dan harapan Ibu buat sobat belajar yang menonton podcast Parulian School ini. Terima kasih. Bagi anak didik kami seluruh bangsa Indonesia, kami menghimbau agar seluruh anak peserta didik kami yang mau menimba ilmu, mencicipi dunia generasi emas, maka marilah kita bersama-sama menerima pendidikan di unit SDS Parulian 1. Kami seluruh guru-guru SDS Parulian 1 Medan siap melayani dengan sepenuh hati. wow, keren sekali ya.
Oke deh Sobat Pelajar, sekian perbincangan hangat kami bersama Kepala Sekolah SDS Parlian 1 Medan dengan Ibu Hani A.R. Mangungsong. Terima kasih ya Bu, waktunya sungguh sangat inspiratif ya Sabrina. Iya nih, sangat inspiratif banget. Terima kasih ya Bu. Semangat terus dalam melayani menjadi seorang pendidik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Bersama saya Sabrina Purba dan teman saya. Werlina Hulu. Jangan lupa buat dukung terus channel kami ya. Klik tombol subscribe sekarang. Tuliskan komentarmu Bagikan video ini. dan klik tombol like ya. Terima kasih. Boleh dong Bu, sama-sama kita mengucapkan, nanti saya bilang podcast Parlian School, kita ucapkan sama-sama Go With Us. Podcast Parlian School, Go with us. Terima kasih. Terima kasih kembali.